Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni. Saya mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Suherman, program studi Sarjana Keperawatan semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian praktik atau dinas online di stase keperawatan medikal bedah. Di video kali ini, saya akan memberikan promosi kesehatan kepada seorang pasien dengan penyakit gastritis. Untuk lebih lengkapnya dan mempersingkat waktu, Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Devi Anggreni. Saya berdinas di sini ya, dari pukul 1 sampai jam 9 malam. Ini benar dengan saudari Robi? Benar. Saya memanggil saudari atau adik nih? Adik. Adik ya. Saya panggil dia aja ya. Dia Robi. Di sini saya akan memberikan promosi kesehatan tentang penyakit gastritis yang dia Robi alami. Dia Robi udah tahu belum? Belum Ya, udah, ntar saya kasih tahu ya. Waktunya selama 15 menit. Nanti dilakukan di sini ya. Nanti Adik Robi simak dengan baik ya. Bagaimana? Bersedia? Ya, Bersedia ya. Karena Adik Robi besok akan pulang kan ya. Agar penyakitnya tidak terulang dan bisa mencegah serta mengetahui apa yang diderita oleh Adik Robi ya. Ya. Nah, Robi, di sini saya akan memaparkan materi tentang penyakit gastritis. Nanti ada di sini ya, di PowerPoint di laptop akan saya tampilkan mengenai pembahasan yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas itu ada pengertian gastritis, penyebab gastritis, terus ada tanda dan gejala gastritis, dan ada pencegahan gastritis serta komplikasi yang terjadi ya gitu. Yang pertama kita bahas pengertian gastritis. Nah, gastritis adalah peradangan mukosa yang bersifat akut atau kronis. Nah, atau gastritis juga bisa dari bahasa Yunani itu terdiri dari kata gastro yang berarti epigastrium atau lambung, lalu itis yang berarti peradangan. Jadi Robi bisa nginget-nginget nih kalau gastritis itu adalah peradangan lambung gitu ya. Nah, untuk penyebab gastritis itu sendiri ada menurut Mutakin 2011 penyebab dari gastritis antara lain ada obat-obatan seperti obat antiinflamasi, non-steroid. Nah, kalau Adik Robi sering mengkonsumsi obat-obatan seperti itu bisa menyebabkan peradangan pada lambung. Nah, selanjutnya itu ada infeksi bakteri dan infeksi virus. Infeksi bakteri itu sendiri yang sering terjadi adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, itu yang bisa nyebabin gastritis. Dan ada virus yang namanya Stygomavirus. Lalu bisa disebabkan juga oleh stres psikologi sama stres fisik. Stres psikologi itu stres pikiran. Robi ini kan mau ujian ya, sering mikirin gimana nilai ya, jadinya asam lambung meningkat. Dan stres fisik itu bisa berupa luka bakar, terus trauma, terus gagal nafas, gagal ginjal, gagal jantung, itu juga bisa menyebabkan gastritis. Terus ada lagi makanan sama minuman. Nah, makanan sama minuman apa sih yang bisa nyebabin itu asam lambung atau emah ya? Minuman seperti alkohol, makanan yang mengandung asam kayak gitu ya. Terus minum-minuman yang dengan alkohol tinggi, makanan pedas, itu nggak boleh ya. Ya, bagaimana Robi ngerti? Apa saya terlalu cepat? Ngerti. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda gejalanya itu dipisahin nih. Ada dua, ada gastritis yang akut. Tanda gejalanya itu rasa tidak nyaman, kan sakit di perut ya, kembung ya. Terus terjadi diare,
Terus habis itu tidak, pasien yang dengan gastritis akut itu bisa sehari sembuh nih Pak Robi, tapi bisa 2-3 hari itu makan tapi rasa pingin muntah gitu ya. Nah terus ada gastritis kronis. Gastritis kronis itu anoreksia apa sih? Itu nafsu makan menurun, terus adanya kembung setelah makan, terus habis itu ada muntah, ada mual gitu ya Pak Robi, bedanya ya. Ngerti deh Robi? Ngerti. Nah ini ada penata laksanaan keperawatannya. Penata laksananya apa sih sus gitu ya, biar saya bisa pas lagi gastritis saya kambuh saya harus ngapain gitu ya. Robi bisa tiduran, bisa tirah baring atau istirahat yang cukup. Terus diet itu bukan diet mau kurus, bukan ya. Diet itu memilih-milih makanan yang seimbang, memilih-milih makanan yang baik untuk dikonsumsi gitu ya. Jangan minum minuman beralkohol, jangan makan makanan yang pedas gitu yang mengandung asam sehingga iritasi pada lambung gitu ya. Terus ada lagi penata laksananya itu mengurangi stres. Nah mengurangi stres itu kayak gimana sih suster gitu ya. Mengurangi stres itu kayak Derobi main sama teman-teman tapi jangan lupa makan gitu, makan teratur. Terus contohnya liburan gitu ya, jangan mikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi gitu ya, agar bisa stresnya itu mengurangi stres gitu, berkurang. Nah selanjutnya komplikasi di sini. Nah, komplikasi yang mungkin dapat terjadi yang menurut Darmawan tahun 2010 adalah yaitu pendarahan saluran pencernaan bagian ulkusnya, bagian bawah. Ya kan bisa pendarahan tuh, ntar bisa buang airnya berdarah gitu ya. Terus ada ulkus peptikum atau evaporasi. Seperti itu ya Derobia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa ada pertanyaan, Robi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu saya boleh nanya ya? Iya. Iya. Menurut Robi paham nggak gastritis itu apa? Paham. Iya, apa coba sebutin? Penyakit lambung. Iya, kenapa lambungnya? Iritasi. Iya, iritasi atau ada peradangan. Iya. Terus tanda dan gejalanya apa tadi? Sakit perut. Iya, terus? Mual-mual. Iya, mual, terus ada muntah. Iya, ada muntah. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya makan makanan yang beralkohol atau minuman bersoda. Iya, alkohol. Terus mengkonsumsi obat-obatan, Iya. non steroid yang berjangka panjang ya. Nah, terus penanganannya gimana, penata laksanaannya? Jangan telat makan. Ya, Terus sama istirahat yang cukup. Iya, istirahat yang cukup sama kurangin stres ya. Jangan sampai stres kayak gitu. Nah, mungkin itu saja Derobi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelebihan mohon maaf. Terima kasih, cepat sembuh ya Derobi. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman seperjuangan saya, yaitu S1 Keperawatan Angkatan 2017, serta terima kasih banyak kepada dosen pembimbing Ibu Nurse Mila, Ibu Nurse Armi, Ibu Nurse Sisiloni, dan Bapak Nurse Yana. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.